Selamat datang kembali dalam Cekam Cerita Kamis Malam. Kali ini cerita horor ataupun mistis tentang pendakian akan Anda dengarkan dengan judul Kampung Gaib Gunung Lawu, karya Fedi Muhammad. Topan, Fani, dan Enggar merupakan sahabat dan sudah berteman cukup lama, tinggal di sebuah kota yang berada di wilayah Jawa Tengah. Akhir-akhir ini, mereka bertiga kecanduan dengan kegiatan mendaki gunung setelah sebelumnya mereka diajak mendaki ke Gunung Sumbing oleh salah satu komunitas pecinta alam di kota mereka. Karena memang sudah ketagihan, Topan membuat agenda untuk mendaki ke Gunung Lawu bersama Fani dan Enggar. Setelah deal dengan rencana ke Gunung Lawu, mereka berunding kapan dan akan melalui jalur mana. Fani pun memberi saran agar mendaki ke Gunung Lawu via Cemorosewu karena jalur tersebut lebih terkenal ramai oleh pendaki, namun Topan kurang setuju. Dia menyarankan mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto biar lebih menantang, karena setahu Topan, jalur Ceto lebih asri dan masih kental akan hal mistisnya. Topan memang orangnya cukup nekat dalam melakukan sesuatu, dan mereka pun setuju dengan saran dari Topan tersebut. Setelah berunding soal jalur, mereka kemudian berunding kapan akan berangkat. Berhubung 1 minggu kemudian tepat masuk bulan Suro, Enggar memberi usul agar berangkatnya nanti pas Suronan aja, karena setahu Enggar Gunung Lawu akan ramai saat bulan Suro. Akhirnya semua rencana sudah deal, karena waktu itu mereka ini hanya ada 3 orang. Topan meminta pada yang lain untuk mengajak 1 teman lagi dapat ikut dengan tujuan agar tidak ada yang berkendara sendiri nantinya, mengingat mereka nanti akan mengendarai sepeda motor. 3 hari sebelum hari keberangkatan, Fani memberitahu kepada kawan-kawannya kalau nanti ada 1 temannya yang mau ikut. Tapi sebelumnya temannya ini belum pernah mendaki, alias masih sangat pemula. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Mereka janjian untuk berkumpul di rumahnya Fani. Sesampainya di rumah Fani, terlihat di situ sudah ada Fani dan 1 temannya. Kemudian Fani memperkenalkan temannya itu pada Topan dan Enggar. Sebut saja teman Fani itu adalah Agus. Di rumah Fani mereka membagi peralatan yang akan dibawa nanti. Nah, berhubung waktu itu Agus ini masih dibilang pemula, maka mereka tidak memberi Agus beban berat. Dia hanya membawa perlengkapan pribadinya saja. Tenda dan peralatan masak masuk ke dalam karirnya Topan, karena di antara mereka berempat bisa dibilang Topan ini yang paling strong. Dia juga sudah terbiasa membawa beban berat di pendakian-pendakian sebelumnya. Setelah semua sudah terpacking, mereka pamit sama ibunya Fani dan mencium tangannya satu persatu. Setelah itu mereka berangkat dengan posisi Topan berboncengan dengan Enggar dan Fani berboncengan dengan Agus. Di perjalanan mereka sempat salah jalan, tapi dengan mengandalkan GPS di HP, akhirnya mereka sampai di pos pendakian Ceto, tepat pukul 8 pagi. Sesampainya di situ, mereka istirahat terlebih dahulu, baru kemudian meminta izin ke pos pendakian. Siang itu, kondisi sekitaran pos cukup ramai oleh pendaki lain. Setelah mendapatkan izin, perjalanan dimulai kurang lebih pukul 9 pagi. Mereka berjalan membuntuti rombongan pendaki lain yang berjumlah 2 orang. Di awal perjalanan mereka tidak ada kendala apapun hingga sampailah mereka di pos 1.
Di pos 1 itu mereka istirahat terlebih dahulu, sedangkan 2 pendaki yang mereka buntuti tadi lanjut berjalan. Dan ketika sedang beristirahat di pos 1, Agus terlihat ngos-ngosan. Iya, karena mungkin ini adalah pendakian pertamanya. Melihat itu, Topan memberinya semangat. Ayolah Gus, semangat Gus, di puncak ada minimarketnya, ucap Topan bercandain Agus agar dia semangat. Tidak lama beristirahat di pos 1, terlihat ada satu rombongan yang berjumlah 3 orang yang baru datang dan baru sampai di pos 1. Rombongan itu tidak istirahat dan lanjut jalan sambil menyapa Topan dan rombongannya. Monggo mas, ucap salah satu pendaki itu, dan Topan pun membalasnya. Monggo mas. Kemudian Topan mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, dan perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan posisi Topan paling depan dan Enggar paling belakang. Mereka berjalan membuntuti pendaki yang disapa tadi dengan jarak yang cukup jauh. Di perjalanan menuju pos 2 ini sesekali mereka mengajak Agus untuk ngobrol dengan tujuan agar capek yang dirasakan Agus tidak terasa. Cukup lama berjalan. Akhirnya mereka sampai di pos 2 bersamaan dengan rombongan pendaki yang mereka buntuti tadi. Nah, di pos 2 ini terlihat Agus sudah sangat kelelahan. Dia terduduk lemas di dalam bangunan pos dan nafasnya pun sudah tidak beraturan. Melihat itu, Fani bertanya pada Agus. Kondisi gimana Gus? Sambil berusaha mengatur nafas, Agus menjawab. Gila, capek banget. Puncak masih jauh ya? Masih lama banget Gus. Ini mah belum ada setengahnya, sahut Topan. Mendengar itu, Agus terlihat semakin lemas. Dia sudah menghabiskan 1 botol air minum yang dibawanya. Ketika sedang istirahat itu, Topan mengobrol dengan 3 orang pendaki yang juga sedang istirahat di situ. Ternyata mereka rombongan dari Jakarta. Mereka sedang menyusul teman lainnya yang sudah duluan di atas. Sekitar 20 menit istirahat, rombongan asal Jakarta itu pamit untuk jalan duluan. Melihat itu, Topan juga mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati, Agus berdiri dari duduknya dan mengumpulkan semua tenaganya untuk dapat melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju ke selanjutnya ini mereka bareng dengan 3 orang asal Jakarta. Tapi waktu itu jalan Topan dan teman-temannya ini sangatlah lambat karena mengimbangi langkah Agus yang waktu itu terlihat sudah sangat kelelahan. Hingga akhirnya Topan dan teman-temannya tertinggal jauh oleh 3 orang asal Jakarta tadi. Kira-kira di tengah perjalanan menuju pos 3 itu, seringkali Agus mengajak mereka semua untuk istirahat di pinggir jalur. Ada sekitar 5 kali mereka berhenti di sana. Nah, di sini sebenarnya Topan sedikit kesal karena sebentar-sebentar harus berhenti, tapi dia berusaha menyimpan emosinya itu karena mengingat Agus ini masih sangat pemula. Ketika berhenti yang kelima kalinya, akhirnya Topan ini tidak bisa menahan kesalnya. Karena waktu itu Topan membawa beban yang paling berat dan kalau keseringan berhenti akan membuat Topan juga kelelahan. Dengan nada sedikit kesal, dia bilang ke Agus, "Ayolah Gus, jangan sering-sering berhenti, ntar malah capek." Agus yang memang sudah benar-benar sangat kelelahan kemudian bilang, "Kalian kalau mau jalan duluan, jalan aja gak apa-apa. Aku jalan pelan-pelan aja." Jawab Agus yang sepertinya juga sedang menahan emosi. Mendengar itu, Enggar menyahut, "Udah, gak apa-apa, santai aja. Lagian juga masih siang kan?" Akhirnya Topan ngalah. Dia berusaha mengimbangi Agus, walaupun sebenarnya beban yang dibawanya ini akan terasa semakin berat kalau keseringan berhenti. Setelah cukup lama istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Pelan-pelan, akhirnya mereka sampai di pos 3. Di pos 3 itu ada beberapa pendaki lain yang juga sedang istirahat, termasuk rombongan asal Jakarta yang mereka temui di pos 2 tadi. Nah, di pos 3 itu bisa dibilang Agus ini hampir nyerah.
Nafasnya benar-benar sudah tidak beraturan. Seringkali dia bilang ke Fani agar mendirikan tenda di situ saja. Melihat kondisi Agus yang seperti itu, mereka berunding. "Pan, gimana nih Agus? Kayaknya udah gak kuat lagi," ucap Fani pada Topan. Lalu Topan menjawab, "Gak apa-apa, santai aja. Sebentar lagi sampai di pos 5 kok. Ntar kita ngecamp di sana." Di pos 3 mereka istirahat cukup lama, hingga satu persatu pendaki yang ada di situ bergerak melanjutkan perjalanannya. Melihat waktu yang sudah menjelang sore, Topan mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar segera bisa sampai di pos 5 dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan kembali dilanjutkan, namun sebentar-sebentar mereka berhenti untuk mengimbangi langkah Agus. Nah, kira-kira di pertengahan antara pos 3 menuju pos 4, tepatnya ketika berhenti di pinggir jalur, Topan ini merasa semakin kesal sama Agus yang seringkali meminta berhenti, tapi dia tidak mengucapkan secara langsung kesalahannya ini. Merasa kalau semakin sering berhenti malah semakin capek, Topan berinisiatif untuk berjalan duluan. "Aku jalan duluan ya, pelan-pelan. Soalnya kalau keseringan berhenti ini, tasku malah semakin berat." Memang, beban yang ada di tas Topan itu yang paling berat di antara yang lain. Menyadari hal itu, Fani dan Enggar mempersilahkan Topan untuk jalan duluan dan memintanya untuk menunggu di pos 4. Topan pun kemudian bergegas dengan jalan pelan dan meninggalkan teman-temannya yang masih istirahat di pinggir jalur. Nah, ketika sedang berjalan sendiri itu, Topan bertemu dengan satu rombongan yang tadi juga istirahat di pos 3. Mereka sedang istirahat di pinggir jalur. "Loh, Mas, perasaan tadi berempat, kok sekarang jalan sendirian?" tanya salah satu pendaki lain itu. "Iya Mas, mereka istirahat di belakang karena kecapean," jawab Topan. Belum lama berhenti, rombongan itu kemudian melanjutkan perjalanan. Dan Topan pun ikut jalan bareng mereka hingga sampai di pos 4. Di pos 4, Topan istirahat cukup lama untuk menunggu teman-temannya yang masih berada di belakang. Karena lama menunggu teman-temannya yang juga belum sampai, Topan mengeluarkan alat masaknya untuk membuat kopi. Lama menunggu, tapi teman-temannya itu tidak kunjung sampai. Di sini Topan merasa sedikit khawatir, takut terjadi apa-apa dengan temannya itu. Tidak lama kemudian ada satu rombongan yang baru sampai di pos 4 dan Topan bertanya pada mereka, "Mas, tadi lihat ada 3 pendaki yang juga sedang naik gak? Salah satunya pakai tas biru dan pakai topi." Salah satu dari mereka menjawab, "Oh iya, udah deket kok. Sebentar lagi juga sampai." Mendengar itu, Topan merasa lega karena setidaknya tidak terjadi apa-apa sama teman-temannya. Mereka, para rombongan itu hanya istirahat sebentar di pos 4. Kemudian lanjut berjalan lagi. Setelah kurang lebih 1 jam menunggu, akhirnya kelihatan teman-teman Topan sampai di pos 4 dengan keadaan Agus yang sudah sempoyongan. Sesampainya di situ, Topan membuatkan teman-temannya itu kopi. Dan dia bertanya sama Agus, "Gimana Gus? Aman?" Agus hanya mengacungkan jari jempolnya. Lalu Topan lanjut bilang, "Tenang Gus, ntar kalau udah sampai di puncak pasti akan kebayar semua kok." Setelah kopi sudah habis, Topan mengajak yang lainnya untuk lanjut berjalan. Agus yang masih nyaman dengan istirahatnya meminta untuk camp di situ aja. Tapi Topan tidak mau. Dia masih bersikukuh lanjut jalan karena menurut Topan nanggung apabila camp di tempat tersebut. Mengingat sebentar lagi mereka sudah akan sampai di pos 5. Melihat Agus yang masih nyaman dengan istirahatnya, Topan tidak bisa memaksa. Merasa kedinginan karena sudah terlalu lama berhenti di pos 4 dan mengingat waktu itu hari sudah akan hampir gelap, maka Topan berinisiatif untuk lanjut jalan duluan. "Aku jalan duluan lagi ya. Ntar sampai di pos 5 aku langsung diriin tenda dan masak biar Agus bisa langsung makan dan istirahat," ucap Topan pada teman-temannya. Lalu Enggar menjawab, "Jangan Pan, kita bareng aja. Ntar kalau ada apa-apa di jalan gimana?" "Tenang aja,
Lagian kan rame pendaki yang naik. Ntar juga ketemu orang di jalan, jawab Topan. Akhirnya mereka mempersilahkan Topan untuk lagi jalan dulu dan memintanya agar segera mendirikan tenda sesampainya di pos 5 nanti. Topan kemudian membereskan alat masaknya dan pamit sama teman-temannya untuk lanjut berjalan lebih dulu. Topan yang saat ini jalan seorang diri. Tiba-tiba dia merasa ada yang janggal di dalam pikirannya, tapi nggak tahu apa. Dia pun terus berjalan, dan selama perjalanannya ini dia tidak menjumpai satu pendaki pun. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba kabut tipis turun. Udara pun tidak terasa begitu dingin. Nah, di sini Topan cemas. Dia mengira mungkin malam ini akan turun hujan. Akan tetapi Topan tidak terlalu mempermasalahkan soal itu. Lagian dia juga membawa jas hujan waktu itu. Semakin jauh berjalan, kabut yang turun ini semakin tebal. Hingga jarak pandang kurang lebih hanya 2 meter saja. Melihat kabut yang semakin tebal, Topan pun berhenti. Dia berinisiatif untuk menunggu teman-temannya. Tapi cukup lama dia berhenti, teman-temannya pun tidak juga terlihat. Hingga akhirnya Topan memutuskan untuk lanjut jalan aja, mengikuti jalur. Lagi pula jalurnya juga jelas. Sesampainya di sini, Topan masih belum bertemu dengan pendaki lain satupun. Setelah beberapa meter berjalan, samar-samar di depan terlihat seperti ada sebuah bangunan. Karena waktu itu berkabut, jadi memang tidak begitu jelas dalam pandangan mata Topan. Itu pasti pos 5 tuh. Dengan yakin, Topan mengira jika bangunan tersebut merupakan salah satu bangunan yang ada di pos 5. Dia pun dengan semangat mempercepat jalannya menuju ke bangunan itu. Dan sesampainya di situ ternyata itu memang benar bangunan, tapi bukan pos 5. Tidak ada satu pendaki pun terlihat di sana. Bangunannya ini semacam rumah joglo, gelap dan tidak berpenghuni. Topan berpikiran mungkin bangunan tersebut sengaja didirikan oleh penduduk setempat dengan tujuan tertentu. Dan tanpa berhenti di tempat itu, Topan melanjutkan perjalanan. Namun setelah beberapa meter berjalan, di depan kelihatan lagi seperti sebuah gapura. Topan berjalan mendekati gapura tersebut karena dia mempunyai pikiran jika mungkin itu adalah pos 5 yang memang ditandai dengan sebuah gapura. Gapuranya ini terlihat cukup unik. Semacam gapura kalau kita akan masuk ke sebuah desa, dan di atasnya ini terdapat sebuah ukiran yang membentuk lambang, tapi Topan tidak tahu itu adalah lambang apa. Topan hanya terus berjalan masuk ke gapura itu. Beberapa meter setelah masuk, di depan terlihat ada beberapa bangunan lagi dan beberapa orang sedang mondar-mandir di sana. Ini pasti pos 5 karena terlihat banyak pendaki lain, ucap Topan dalam hati. Setelah didekati, ternyata itu bukan pos 5 juga. Lebih tepatnya seperti sebuah perkampungan. Dan melihat semua ini, Topan kembali berpikir, kok bisa ya ada perkampungan? Apa jangan-jangan ini yang dinamakan kampung gaib? Awalnya Topan berpikir seperti itu. Tapi melihat orang-orangnya seperti orang biasa, maka Topan pun tidak berpikir sampai ke sana dulu. Dia berjalan menyusuri beberapa bangunan yang seperti rumah joglo itu dan mengabaikan orang-orang yang sedang mondar-mandir di sekitarnya. Beberapa meter kemudian terlihat beberapa orang yang ada di situ jalan berbondong-bondong, sepertinya akan pergi ke suatu tempat. Berbarengan dengan itu, sayup-sayup terdengar ada suara gamelan dari kejauhan. Ya, sepertinya suara itu berasal dari sebelah kanan. Melihat orang-orang yang berbondong-bondong itu, Topan bertanya sama salah satu orang. Pak, ini kok pada ramai? Mau kemana ya Pak? Lalu orang itu pun menjawab, Loh, sampean gak tahu toh, di sana itu ada yang punya hajat.
Setelah itu, orang yang menjawab tersebut pun langsung pergi begitu aja. Dan karena diliputi rasa penasaran, maka Topan pun ikut berjalan bersama orang-orang tersebut. Dan semakin lama, suara gamelan itu pun terasa semakin keras. Hingga akhirnya, tampak jelas ada sebuah pertunjukan unik khas Jawa. Jadi dalam pertunjukan tersebut ada 3 orang wanita yang sedang menari dengan lincah, diiringi beberapa orang yang sedang memainkan musik Jawa klasik. Melihat semuanya, Topan berhenti dan memutuskan untuk menonton pertunjukan itu. Musik yang dimainkan pun benar-benar sangat merdu, ditambah lagi 3 penarinya berparas sangat cantik dan sangat serasi dengan kemben yang dipakainya. Selendang berwarna merah yang ada di tangannya pun dengan lincah dia mainkan, seiring dengan tarian yang mengikuti alunan musik. Melihat itu Topan benar-benar kagum dengan Gunung Lawu. Ternyata semeriah ini antusias penduduk apabila bulan Suro. Karena terlalu asik menonton pertunjukan itu, Topan hampir lupa kalau tujuannya ini adalah ke pos 5. Setelah ingat, dia pun pergi meninggalkan pertunjukan itu untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah cukup jauh meninggalkan pertunjukan tadi, Topan berjalan menyusuri kampung itu. Tapi sudah cukup lama berjalan, Topan masih saja berada di dalam kampung itu. Seakan-akan kampung itu sangat luas. Topan terus berjalan mengikuti jalanan yang ada di kampung tersebut. Hingga akhirnya dia meninggalkan beberapa rumah yang tadi dijumpainya. Belum lama kembali berjalan, kabut perlahan menghilang, sementara suhu kembali menjadi dingin. Melihat itu, Topan merasa lega karena setidaknya hujan tidak jadi turun. Lalu, dari depan terlihat ada beberapa warna-warni cahaya tenda pendaki lain, dan Topan pun segera berjalan ke sana. Sesampainya di situ ternyata sudah ramai oleh pendaki lain yang sedang ngecamp, dan terlihat pula Fani, Enggar serta Agus sedang terduduk seperti sedang menunggu kedatangan Topan. Loh, Pan, kamu dari mana? Kita dari tadi loh nyariin tendamu. Malah baru nyampe di sini. Iya, maaf. Aku tadi nonton pertunjukan dulu di bawah. Mendengar itu, Enggar penasaran. Dia pun bertanya, Pertunjukan? Pertunjukan apa, Pan? Itu loh, tadi ada tari-tarian. Penarinya, wih, cakep. Jadi lupa waktu deh gua. Lalu Fani menyahut, di mana ada tari-tarian, Pan? Kamu jangan mengada-ada ah. Di bawah tadi yang ada rumah-rumahnya itu. Emang kalian gak lihat apa? Enggar yang merasa aneh dengan penjelasan Topan itu kemudian mengalihkan pembicaraan dan mengajak yang lain untuk segera mendirikan tenda, mengingat suhu di tempat tersebut semakin lama semakin terasa dingin. Setelah tenda sudah didirikan, mereka masak untuk makan malam. Malam itu kondisi Agus terlihat sudah sangat payah. Sementara yang lain masak, Agus berdiam di dalam tenda sambil menutupi tubuhnya dengan sleeping bag. Setelah masakan sudah matang, mereka makan, dan setelah itu Agus serta Fani tidur di dalam tenda. Sedangkan Topan dan Enggar masih asik menikmati kopi di antara tenda-tenda pendaki lain. Sambil menikmati kopi, Enggar bertanya tentang rumah-rumah serta pertunjukan yang tadi disampaikan oleh Topan. Topan pun menjelaskan kepada Enggar secara detail tentang apa yang dilihatnya tadi. Lalu Enggar memberitahu Topan kalau mungkin semua yang dilihat oleh Topan tadi itu adalah gaib, karena enggak mungkin ada sebuah perkampungan di tengah gunung seperti itu. Ditambah lagi pertunjukan khas Jawa seperti apa yang sudah diceritakan Topan. Mendengar itu Topan sedikit tidak percaya, karena menurut Topan semua itu terlihat nyata.
Begitupun dengan orang-orang yang ada di kampung tersebut. Karena Topan ini tidak percaya, Enggar meminta pada Topan, "Gini aja deh Pan, besok tunjukin deh kampung itu sama aku. Kalau tidak ada, berarti itu memang benar kampung gaib." Dan Enggar pun meminta pada Topan supaya merahasiakan ini pada Fani dan Agus sebelum nanti Topan bisa menunjukkan kampung itu pada Enggar. Karena malam semakin larut dan suhu pun semakin dingin, kemudian mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Keesokan harinya mereka semua bangun dan pagi itu Agus sudah terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Pagi itu mereka bertanya pada Agus apa masih kuat apabila lanjut ke puncak. Agus yang merasa dirinya belum begitu fit sebenarnya tidak ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi mengingat perjalanan ke puncak itu mereka tidak membawa beban apapun, maka akhirnya Agus mau untuk lanjut jalan ke puncak. Setelah selesai sarapan, mereka packing peralatan yang akan dibawa ke puncak. 1 botol air dan perlengkapan penting lainnya dimasukkan ke dalam tas Agus yang ukurannya lebih kecil. Kemudian tas itu digendong Topan berjalan menuju ke puncak. Di perjalanan menuju ke puncak, Agus terlihat lebih baik dari kemarin. Dia tidak sering-sering berhenti di tengah jalur. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Lawu tanpa ada kendala apapun. Melihat situasi yang cukup ramai, Topan benar-benar kagum dengan Gunung Lawu. Wih, ternyata Gunung Lawu emang benar-benar keren. Terutama kalau bulan suro kayak gini. Setelah cukup berfoto-foto, mereka kembali turun dan mampir di area Hargodalem untuk istirahat sebentar. Setelah cukup istirahat di Hargodalem, mereka kembali turun ke tempat ngecamp. Sesampainya di tenda mereka santai-santai dulu dan membuat kopi sebelum nanti lanjut berjalan turun. Nah, setelah cukup puas istirahat, mereka berkemas, setelah itu lanjut berjalan turun. Mereka berjalan dengan sangat santai, sambil sesekali ngobrol membahas keindahan pemandangan di puncak tadi. Hingga tidak terasa sampailah mereka di pos 4. Dan di perjalanan turun itu, Agus sudah tidak tampak kelelahan seperti naik kemarin. Sesampainya di pos 4 itu, Enggar berbisik pada Topan. Pan, mana kampungnya? Mendengar pertanyaan itu, Topan baru ingat kalau tadi dia ini mau menunjukkan kampung itu pada Enggar. Tapi sejak perjalanan dari pos 5 menuju ke pos 4 tadi, dia tidak juga melihat ada kampung yang semalam dilihatnya. Dia bilang pada Enggar, "Oh iya, Enggar, aku lupa. Tapi kok aku gak lihat apa-apa ya? Nah, kan aku bilang juga apa? Itu kampung gaib, Pan." Jelas Enggar. "Masa sih? Tapi kok kayaknya tak gitu ya?" tanya Topan penasaran. "Emang kehidupan mereka sama seperti kehidupan kita, hanya saja beda alam," jelas Enggar.